sekilas video kami. Di kesempatan kali ini kami akan membahas 4 pokok penting. Yang pertama, kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Kedua, kajian sosiologi dalam pengupahan, ekonomi moral, dan juga ekonomi rasional. Jadi, yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Halo teman-teman, saya Anissa Reina. Saya akan bahas tentang kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Nah, sebelumnya kalian pernah kepikiran nggak kenapa orang bisa cari kerja padahal lowongan banyak gitu? Nah, disitulah terdapat peran kajian sosiologi dalam tenaga kerja. Kajian ini membantu kita mengerti bagaimana pengaruh sosial, budaya, dan pendidikan terhadap dunia kerja. Tujuannya biar nantinya itu kebijakan tidak cuma asal buat, tapi juga adil dan menyatu sama realita masyarakat. Dan juga bisa membantu mengurangi pengangguran, apalagi pengangguran struktural. Nah, contohnya nih, daripada kita nunggu lowongan kerja yang nggak jelas kan, kenapa tidak buka usaha saja seperti jualan online, buka warkop, jadi konten kreator, bebas lah atau apapun itu, yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hati-hati, kalau salah arah bisa juga muncul ketimpangan sosial. Makanya lewat kajian sosiologi ini, perencanaan kerja harus lebih inklusif dan adaptif. Singkatnya, biar kerjaan itu tidak cuma ada, tetapi juga tepat buat semua orang. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiska. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia kerja kita, yaitu kajian sosiologi dalam pengupahan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai kajian sosiologi dalam pengupahan. Secara umum, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dari sisi sosiologi sendiri, upah tidak sekedar nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial, kekuasaan, dan posisi pekerja dalam struktur masyarakat. Besarnya upah sendiri dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan kebijakan ekonomi, di mana hal tersebut sering menimbulkan ketimpangan, misalnya antara laki-laki dan perempuan, atau antara sektor formal dan informal. Selanjutnya, sistem pengupahan. Sistem pengupahan dapat menjadi alat peningkat kesejahteraan dan motivasi kerja, namun juga berpotensi memicu ketidakadilan dan konflik antara pekerja dan pengusaha. Nah, dari penjelasan singkat tersebut, kita bisa melihat secara menyeluruh bahwa pengupahan bukan hanya soal angka dan upah yang diterima, tetapi juga menggambarkan bagaimana hubungan sosial dan keadilan berjalan dalam dunia kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi ketiga tentang ekonomi moral dalam kajian sosiologi ekonomi. Ekonomi moral itu bukan cuma soal uang dan pasar, tapi juga tentang bagaimana nilai, norma, dan moral masyarakat ikut membentuk cara kita berproduksi dan berbagi. Maksudnya nyatuin antara logika bisnis dan hati nurani kita. Kak Polanyi bilang kalau ekonomi itu selalu nempel sama budaya dan institusi sosial. Mark Granovetter katanya kalau hubungan sosial juga mengatur cara kita berbisnis. Makanya koperasi, zakat, dan crowdfunding lokal itu merupakan contoh nyata dalam ekonomi moral. Jadi ingat, cari untung boleh, tapi jangan lupa nilai kemanusiaan. Artinya, kita untung bersama, bukan untung sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Ira Ramadhani. Saya akan membahas mengenai apa itu ekonomi rasional. Jadi, ekonomi rasional adalah cara berpikir dan bertindak secara logis atau masuk akal dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang sekecil mungkin.
Terus, ciri-ciri ekonomi rasional itu sendiri ada 4. Yang pertama, efisien, artinya menggunakan sumber daya secara hemat untuk menghindari pemborosan. Yang kedua, logis, artinya melakukan kegiatan ekonomi melalui perhitungan bukan dari perasaan. Ketiga, terencana, artinya memiliki strategi dan juga tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, memperhitungkan untung rugi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan tindakan ekonomi rasional. Yang pertama, kumpulkan berbagai informasi yang akan diperlukan. Dan yang kedua, bandingkan berbagai alternatif. Ketiga, pilih kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan. Dan yang terakhir, menghitung biaya dan juga manfaat, serta pilih pilihan yang terbaik. Terus, mungkin teman bertanya-tanya, bagaimana sih itu contoh tindakan ekonomi rasional? Saya akan berikan salah satu contohnya. Jadi, salah satu contohnya itu yang biasa dilakukan oleh seorang konsumen. Seperti konsumen biasanya lebih memilih membeli barang-barang berkualitas dengan harga yang lebih kecil atau lebih rendah dibanding barang-barang yang lebih mahal. Artinya, konsumen juga memperhitungkan upah atau harga dari tiap-tiap barang atau jasa yang ingin dia gunakan. Mungkin sekian dari saya. Bye-bye. Nah, itu dia 4 pembahasan yang sudah kami jelaskan dalam video ini. Semoga video kami bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll